Lebih dari 5 triliun mata uang dasar yuan diterbitkan dalam waktu setengah tahun. Artikel tersebut menyoroti bahwa bank sentral biasanya melonggarkan kebijakan moneter dengan dua cara, dengan menyesuaikan suku bunga untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan dengan secara langsung mengubah jumlah uang primer. Lonjakan yang signifikan pada ukuran neraca bank sentral biasanya menandakan ekspansi besar-besaran mata uang dasar, yang mengindikasikan penerapan pelonggaran kuantitatif, QE. Selama dekade terakhir, neraca bank sentral China tumbuh dengan stabil, tetapi mengalami peningkatan dramatis pada paruh kedua tahun 2023, meningkat sebesar 5 triliun yuan hanya dalam waktu 6 bulan. Hal ini sangat kontras dengan ekspansi 5 triliun yuan, sekitar 694,5 miliar dolar USD, selama 8 tahun sebelumnya. Lonjakan aset ini menegaskan bahwa Beijing telah melakukan QE, menyuntikkan hampir 5 triliun yuan ke dalam perekonomian dalam waktu setengah tahun. Berbeda dengan Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang, yang melakukan pencetakan uang secara agresif dari tahun 2020 hingga 2021, China pada awalnya tidak mengikutinya. Namun, ketika Bank Sentral Barat mulai mengurangi neraca keuangan mereka pada paruh kedua tahun 2023, Bank Sentral China memulai upaya QE yang signifikan. Analisis aset utama Bank Sentral selama 6 bulan terakhir menunjukkan perubahan kecil pada valuta asing, emas, dan obligasi negara. Pergeseran yang signifikan terjadi pada klaim pada perusahaan-perusahaan penyimpanan lainnya, yang menyebabkan peningkatan sebesar 5 triliun yuan, terutama mewakili klaim pada bank-bank komersial, kredit union, dan bank-bank kebijakan. Jadi, bagaimana 5 triliun yuan mata uang dasar ini dicetak? Jawabannya adalah, kecuali emas dan valuta asing, semua obligasi dan aset kredit yang dipinjamkan kembali memenuhi syarat sebagai jaminan bank sentral. Klaim bank sentral terhadap bank umum relatif kecil dalam ukuran dan proporsi sebelum tahun 2015. Namun, sejak akhir 2015, skala aset telah berkembang pesat dari kurang dari 3 triliun yuan menjadi lebih dari 18 triliun yuan saat ini. Pada tahun 2015, Bank Sentral China, Kementerian Keuangan, dan Komisi Regulasi Perbankan dan Asuransi China bersama-sama menerbitkan dokumen yang memasukkan obligasi yang diterbitkan secara publik oleh pemerintah daerah ke dalam cakupan agunan perbendaharaan. Jika tebakan Anda benar, lebih dari 70% aset yang mendasari klaim terhadap perusahaan penyimpanan lainnya mungkin adalah obligasi pemerintah daerah. Selain triliunan yuan dalam aset kredit bank dan pinjaman ulang, PKC menggelontorkan lebih dari 5 triliun yuan untuk menyelamatkan obligasi lokal hanya dalam waktu 6 bulan. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Bank Sentral China, jumlah uang beredar di Beijing melebihi jumlah uang beredar gabungan di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris. Hanya dalam 6 bulan terakhir, otoritas Beijing telah menerbitkan lebih dari 5 triliun yuan mata uang dasar, dan diperkirakan lebih dari 70% diantaranya digunakan untuk membayar obligasi lokal. Jadi, bagaimana 5 triliun yuan mata uang dasar ini dicetak? Sebuah akun di platform X, @ChaiJingShujuku, melaporkan pada tanggal 17 Maret bahwa data keuangan Bank Sentral dari bulan Februari menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah uang beredar di China. Uang beredar dalam arti luas, M2, mencapai 299,56 triliun yuan, sekitar 41,6 triliun dolar Amerika Serikat, menandai peningkatan 8,7% dari tahun ke tahun. Uang beredar dalam arti sempit, M1, mencapai 66,59 triliun yuan, sekitar 9,2 triliun dolar Amerika Serikat, dengan pertumbuhan 1,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Stok pembiayaan sosial mencapai 385,72 triliun yuan, sekitar 53,6 triliun dolar USD, naik 9% dari tahun ke tahun. Dalam 2 bulan pertama, pinjaman yuan China naik 6,37 triliun yuan, sekitar 884,8 miliar dolar USD, sementara deposito naik 6,44 triliun yuan, sekitar 894,5 miliar dolar USD. Data ini menunjukkan simpanan mata uang per kapita China adalah sekitar 212.800 yuan, hampir 30.000 dolar. Sebagai perbandingan, M2 Amerika Serikat pada akhir Januari tahun 2024 adalah 20,8 triliun dolar, M2 zona euro adalah 15,1 triliun euro, sekitar 16,4 triliun dolar USD, dan M2 Inggris adalah 3 triliun pound sterling, sekitar 3,8 triliun dolar USD. M2 China melampaui M2 gabungan dari negara-negara USD ditambah Euro ditambah GBP, dengan total sekitar 296 triliun yuan, sekitar 41,11 triliun dolar Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya banjir mata uang China. Hiperinflasi dapat menggerogoti tabungan masyarakat China. Untuk menyelamatkan keuangan lokal yang hampir runtuh, Beijing meningkatkan upayanya untuk membiayai mereka.
Pada saat yang sama, lebih banyak perusahaan milik negara di China juga menghadapi nasib kebangkrutan. Beijing membutuhkan lebih banyak dana untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan milik negara ini. Ekonom Cina Su Chenggang mengatakan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Deutsche Welle pada tanggal 8 Maret bahwa Beijing sekarang memiliki banyak utang dan pada saat yang sama, banyak perusahaan China yang bangkrut. Untuk menyelamatkan setiap perusahaan, dibutuhkan ratusan miliar, namun pada kenyataannya, Beijing tidak memiliki banyak sumber daya untuk digunakan. Beijing pada akhirnya harus bergantung pada penerbitan mata uang berskala besar untuk menyelesaikan masalah ini. Penerbitan mata uang berskala besar seperti itu pasti akan menghasilkan inflasi yang serius setelah deflasi berlalu. Pada awal Februari tahun ini, Su Chenggang menyatakan dalam sebuah wawancara dengan Yuan Li, pembawa acara Don't Understand Podcast, bahwa tabungan masyarakat China menghadapi risiko besar, yaitu hiperinflasi. Hal ini dapat menghapus semua tabungan masyarakat. Sebagai contoh, di negara-negara bekas Uni Soviet dan Eropa Timur dan Tengah, ketika rezim komunis runtuh, hiperinflasi tiba-tiba terjadi.